Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Intan Fadiana, mahasiswi dari Universitas Pamulang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Negara. Di sini aku akan membahas mengenai ragam bahasa. Oke, lanjut pembahasan. Poin pertama yaitu penting tidaknya bahasa Indonesia. Di sini ada jumlah penutur. Dalam jumlah penutur ada 3 bahasa di Indonesia. Yang pertama bahasa Indonesia, yakni bahasa di negara kita sendiri. Dan yang kedua ada bahasa daerah, dan yang ketiga ada bahasa asing. Selanjutnya luas penyebarannya. Ragam bahasa penyebarannya sangat luas karena dipakai di berbagai tempat dan situasi. Bahkan setiap daerah di Indonesia juga punya ragam bahasa sendiri, misalnya Jawa, Sunda, Batak, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada keterpakaian sebagai sarana ilmu, budaya, dan sastra. Digunakan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kini sudah ada sekitar 360.000 digunakan untuk pengembangan budaya nasional dan digunakan untuk pengembangan sastra di Indonesia dan serumpun. Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai macam suku, budaya, agama, dan bahasa. Keanekaragaman yang ada di Indonesia menjadikan munculnya beraneka ragam bahasa sebagai media komunikasi yang digunakan oleh sekelompok masyarakat. Ragam bahasa merupakan variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, serta orang yang dibicarakan, atau menurut medium pembicara. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi. Menurut konteks pemakaiannya, ragam bahasa dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada ragam bahasa berdasarkan penuturnya. Yang kedua ada ragam bahasa berdasarkan media. Dan yang ketiga ada ragam bahasa berdasarkan pemakaian atau pokok persoalan. Dan yang keempat ada ragam bahasa berdasarkan topik keadaan atau formal dan non-formal. Adapun beberapa faktor terjadinya ragam bahasa itu faktor budaya, faktor sejarah, dan faktor demografi. Ragam bahasa berdasarkan sarana atau media terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan adalah suatu ragam bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap, yakni ragam bahasa yang baku dalam situasi formal seperti ceramah, pidato, atau berita. Sedangkan yang tidak baku yaitu seperti mengobrol dengan teman, pasangan, atau kerabat. Sedangkan ragam tulis adalah ragam bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan sebagai unsur dasarnya. Ragam bahasa yang baku seperti menulis laporan dan menulis artikel, sedangkan yang tidak baku seperti SMS atau menulis dalam bahasa gaul. Hubungan dengan munculnya keanekaragaman bahasa, maka ragam bahasa Indonesia menuntut pengguna bahasa untuk menggunakan bahasa secara baik dan benar. Munculnya ragam bahasa timbul seiring perubahan masyarakat pengguna bahasa serta perkembangan zaman. Yang selanjutnya itu ada ragam sosial dan fungsional. Yang pertama ragam sosial. Ragam sosial adalah ragam bahasa yang disepakati sebagai norma untuk digunakan di lingkungan sosial terbatas. Sedangkan yang kedua ragam fungsional profesional adalah ragam yang dikaitkan dengan profesi lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu. Lanjut, di sini aku akan membahas tentang ragam ilmiah dan ragam tidak ilmiah. Ragam ilmiah itu ada lisan dan tulis. Yang lisan bunyi bahasa Indonesia yang bebas pengaruh dialek dan logat. Sedangkan yang tulis diatur oleh aturan ilmiah, ejaan, diksi, kalimat, dan tata tulis baku. Ragam ilmiah ini yaitu bahasa yang digunakan dalam dunia pendidikan, penelitian, karya tulis resmi. Sedangkan ragam tidak ilmiah yang lisan yaitu percakapan keseharian yang bebas aturan. Yang tulis yaitu untuk keperluan non ilmiah seperti pribadi, keluarga, dan sosial. Tidak ada aturan ilmiah yang mengikat. Ragam tidak ilmiah ini yaitu ragam bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau komunikasi santai seperti berkomunikasi dengan keluarga, dengan teman, dengan kerabat, atau pasangan. Cenderung bebas, ekspresif, dan tidak selalu sesuai kaidah. Bagaimana sih bahasa Indonesia yang baik dan benar? Yang di sini ada komunikator bahasa yang baik, yaitu komunikan saling memahami dan logis sesuai tata nilai masyarakat penggunanya, dan ragam sesuai situasi dan kondisi, yaitu topik yang dibicarakan, tujuan pembicaraan, orang yang diajak bicara, tempat pembicaraan, intinya sesuai inti dari situasi tersebut. Sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah meliputi fonologi, tata bahasa, kosakata atau diksi yang tepat sesuai tuntutan makna dan ejaan. Kapan bahasa yang baku
digunakan. Pertama, saat komunikasi resmi. Yang kedua, wacana teknisi, misalnya sedang penulisan ilmiah. Yang ketiga, saat pembicaraan formal. Dan yang keempat, saat berbicara dengan orang yang dihormati. Nah, jadi bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi juga cermin ilmu, budaya, dan jati diri